Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya kembali bersama saya Bambang Sadono di dalam channel Ya, Investigasi Jawa Tengah. Channel ini didedikasikan untuk menggali inspirasi, membangun motivasi, dan mencoba menyelesaikan solusi yang ada. Malam hari ini kita akan membahas bagaimana kita bisa tetap kreatif walaupun di masa-masa yang sulit, terutama di masa pandemi corona ini. Tamu saya adalah orang yang sudah banyak malang melintang di dunia usaha, yang mungkin cukup unik, yaitu sebagai agen properti. Ya. Namanya Pak Zainal Abidin Muhammad Kanapi. Jadi saya kira untuk di Kota Tegal dan sekitarnya ini orang yang tidak asing lagi. Apa kabar Pak ya. Zainal? Alhamdulillah sehat, semangat gitu. Luar biasa saya mengamati penjenengan. Artinya sampai sekarang masih eksis sebagai agen properti. Ya. Mungkin Pak Zainal Ini, bisa cerita nggak, sudah berapa rumah yang Pak Zainal sudah bisa jual? ya kami ini sudah menjual sekitar 1.400 unit. 1.400 unit. Hanya di Kota Tegal ya? Ini, Ya. Brebes, Selawi, Tegal. Juga ya. Dalam waktu Ya, berapa tahun itu? sebetulnya kalau hitungan ya sekitar cuma 10 tahun ya. Ini tahun ya. Karena saya 7 tahun. Oh, Berhenti 7 tahun. itu tahun baru mulai lagi gitu maksudnya. Ya, ini baru mulai Oh, lagi. luar biasa. Tapi dihitung cuma 10 tahun kita bisa jual 1.400 Ya. unit. Pak Jadi Zainal, per tahunnya sekitar 140. iya. Pak Zainal, supaya ini bisa memberi inspirasi terutama pada generasi muda. Pak Zainal itu kan mulai tidak Ya, tiba-tiba jadi agen properti. Mulai, saya kalau nggak ya. salah mulai dari agen susu ya. Ya, Agen agen susu, koran agen juga. koran. Kalau agen koran kan sama saya. Ya, Ya. ya. Pokoknya Silakan, saya agen-agen terus lah. silakan cerita Ah, Pak Zainal. ya. Dari saya jadi agen properti 2003. Jadi saya berhenti jadi wartawan itu 1995. Kemudian setelah itu kita menjadi agen-agen terus, tapi agen koran, agen katanya agen koran, agen susu, terus Iya. juga eh, distributor aqua dan sebagainya. Oh iya. Yang akhirnya memilih menjadi agen properti sekitar tahun 2003. Iya. Itu sebagai apa ya, profesi baru ya itu agen properti itu ya. Kan nggak banyak Ya, yang. itu ya untuk Jawa Tengah kan sebelum saya ada yang namanya ERA. Oh Di ya, Jawa Tengah juga ya tidak, itu maksudnya kan ada itu ERA itu. menggunakan perusahaan itu. Tapi kalau Pak Zainal kan menggunakan pribadinya sendiri kan ya. Yang saya lihat Iya, betul. baliho-balionya kan ada fotonya Pak Zainal. Iya, Kayak mau nyalon wali ya kota. itu hanya spektakuler. Itu kan sebelum orang-orang mencalonkan diri pakai Iya, gambar, Pak. betul ya. Betul. Saya lebih dulu Lebih dulu karena kan terkenal lah ya. ya supaya supaya spektakuler aja, Spektakuler. supaya orang dekat sama saya gitu aja. Ya. Nah, tentu saja di Tegal sangat jarang karena belum ada ERA di Tegal, belum ada apa. Jadi Ya. saya merintisnya itu jujur Hmm. dari membaca, Hmm. membaca buku dan Ya. sebagainya. Kok di luar negeri agen properti Oh, iya. dihormati, Ya, betul. dihargai. Ya. Nah, mulailah saya menangani sebuah perumahan 200 unit Ya. laku 6 bulan dan terus prestasinya begitu dahsyat karena dengan cara sendiri tidak Ya. tidak punya tenaga tapi bisa ditangani sendiri. Hmm. Nah, baru tahun 2010
Saya sekolah di Panian School of Property. Oh, mau belajar Jadi itu itu ya? sekolahnya orang-orang properti. Wih, Sekitar 4 bulan. oke. Dulu bayarnya 24 juta. Wih, Sekarang katanya 100. Katanya sekarang 100. jadi sampai Tapi di sekarang sana jurusannya banyak. ya, Ada developer, ya, ya. Jadi Pak Jenderal ada kelihatan, jurusan developer. iya, Saya memilih agen. iya, sendirian ya Pak Jenderal di Tegal nggak ada orang lain kelihatannya ya. Enggak ada. Hmm. Enggak ada saya. Jadi kebanyakan developer yang menangani adalah karyawan. Ya, 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 ya. Kalau saya ini disewa Oh, dengan sebuah perjanjian. ya, ya, ya. Oh, Jadi sekarang disewa. saya Artinya, memang dari dulu disewa. oh, Jadi kita perjanjian, ya, saya dapat komisi berapa, ya. terus saya menangani marketingnya gitu. Oh, jadi Pak Jenderal sendirian itu sendiri ya? Artinya memegang Sendirian, monopoli iya. gitu ya? Iya. Iya. Sekarang yang Sebetulnya ditangkap tidak monopoli. monopoli. Iya. Iya. Sebetulnya tidak monopoli, cuma karena saya kerjanya full, tidak memungkinkan orang lain masuk. Oh, luar biasa. Sekarang yang sedang ditangani perumahan apa sekarang? Ini milik Bupati Kebumen, Iya. Pak Fuad. Iya, 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 iya. Yang Namanya apa dari perumahannya? mana ya? Iya, ya. Ya, nama perumahannya apa? Perumahan Mutiara Wilis. Mutiara Wilis. Nah, ini 10 hektar lebih. Betul, ya. Nah, ini teman lama sebetulnya dengan Pak Fuad. Berapa Teman unit lama berarti? sebelum dia. 700. 700 unit, ya. Sekarang udah laku berapa? Iya. Terpotong dengan corona 2 bulan ya, sekitar 4 bulan itu sekitar 100 unit. Oh, udah 100 unit Pak Sinal menjual 100 unit. Saya amati kan Pak Sinal menjualnya lewat medsos kan, berarti nggak ada hambatan dengan adanya corona ini. Jadi tidak ada. Jadi begini, yang tidak pernah dilakukan oleh orang Ya. adalah saya sudah sangat dikenal di Tegal. Itu ya. 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 Jadi orang yang datang ke saya adalah follower lama. Jadi Jadi berarti anaknya pengen beli rumah, jadi saudaranya pengen beli rumah. membeli yang kesekian lah Jadi kira-kira. Ya. iya, tapi dari saudaranya, dari adiknya, dari anaknya, anak menantu gitu loh. Nah, ini yang susah diikuti orang begitu. Ya. Karena saya sudah sangat dikenal, sudah familiar dengan orang Tegal Berbeselawi. Pak Zainal, ini kan saya banyak bicara bagaimana kita mensiasati situasi corona bahwa kita harus lebih banyak di rumah itu. Saya kan mengamati Pak Zainal itu menarik karena apa? Karena komunikasinya lewat medsos, jadi cara menjualnya nggak pernah menawarkan langsung kan itu. Ya. Gimana itu caranya? Enggak, jadi gini Pak. Jadi gini Pak Bambang. Yang jarang dilakukan oleh tenaga developer itu menyimpan database. Oh. Jadi kalau ada orang tanya di medsos, saya tidak jawab. Ya. Kecuali mereka menggunakan WA. Oh. Nah begitu WA kita jaring. Iya. Takut kalau kita jaring masuk. Ilmunya diambil orang lain gitu ya? Takut kalau ilmunya diambil orang lain. Wah, ya ini nggak ada yang tahu, cuma Pak Bambang aja. Nah sekarang kan ini nanti didengar orang banyak. Nggak apa-apa, tapi kan sudah keduluan saya. Saya sudah mengumpulkan 2.000 database. Iya. Ya kan, jadi hampir semua orang Tegal yang mau beli rumah kan sudah terjaring saya. Iya. Gitu. Jadi saya sabar menyimpan nomor HP, masukkan ke Google. Jadi kan tidak akan hilang, ganti HP berapapun, nama-nama itu tetap. Salah satu kehebatan Pak Zainal itu. Makanya ada istilah. Iya. Ya, jadi nama-nama yang 2.000 itu saya simpan. Ya, maka itu. Karena kan untuk menyimpan share itu sekitar 256.
orang. Iya. Jadi kita bagi kesekian gitu. Kalau sudah 2.256 kita ganti yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi itu nggak bakal hilang. Pengamatan saya itu kan kehebatan Pak Zainal itu sudah sejak lama akrab dengan teknologi medsos ini kan. Jadi itu benar-benar modal ya dalam situasi seperti ini. Terus Pak Zainal kan tadinya kan belajar, bayar gitu ya. Sekarang nggak punya pikiran untuk membuat sekolah agen properti gitu. Oh enggak laku sekarang. Karena apa? Semua orang merasa pintar properti. Oh gitu. Kan sekarang banyak developer yang hanya follow, artinya meniru orang. Paling pada bangkrut itu sebetulnya. Oh gitu lah ya enggak. Sekarang diajari supaya enggak bangkrut gitu Pak Zainal bikin sekolah menjamin tidak bangkrut developer gitu kan. Enggak menarik. Properti kan ditentukan oleh pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi. Jadi, kalau pertumbuhannya stagnan, itu nggak mungkin bisa naik. Properti pasti lambat. Nah, sekarang begini Pak Zainal. Ini dampak corona ini menurunkan pemasaran atau tidak? Jelas. Kalau secara alamiah ya jelas. Itu bukan karena komunikasi ya, karena daya beli yang turun gitu ya. Bukan, tidak hanya daya beli juga turun, tapi juga komunikasi langsung sudah sangat susah. Ya, tapi Pak Zainal kan pakai medsos komunikasinya. Ya, bukan. Orang kan harus datang kalau mau bayar. Oh, ya, harus lihat itu ya masalahnya ya. Iya. Ya harus lihat. Kalau rumah kan tidak kayak orang beli di Tokopedia. Jadi orang harus merasakan suasananya gitu loh, Pak. Kalau penurunannya sampai seberapa besar, berapa persen kira-kira turunnya pasar properti ini, terutama dengan kasus pemasaran di Tegal ini? Kalau di Tegal jelas ya setengahnya mandek. Setengahnya mandek. Kalau laku tapi tidak signifikan. Tidak signifikan. Yang tadinya laku sekitar 20 unit misalnya, ini paling bisa sekitar 5. 5 itu apa? Enggak bisa. Per bulan gitu atau 5 unit per bulan, 5 unit. Tadinya bisa 20. 20 ya. Terus kalau untuk Pak Zainal sendiri gimana dengan situasi kayak begitu? Saya lihat tidak hanya ngurusi agen properti, juga ngurusi rumah makan Padang gimana? Jalan nggak itu? Ya jalan, tapi hanya pesanan dari kantor-kantor. Tapi kan justru kita kan tidak buka rumah makan. Kita tidak buka rumah makan, tapi hanya pesanan. Itu Pak Zainal kan sudah persis mengantisipasi pandemi corona. Sekarang warung-warung kan nggak boleh buka. Jadi penjualan langsung itu saya kira yang bagus. Ya. Jadi masih jalan itu ya? Ya ini yang jujur karena memang pelanggan lama, kayak Rumah Sakit Kardina dan sebagainya itu langganan. Ya memang gimana cara memelihara? Kalau nggak salah Pak Zainal jadi dosen juga ya? Dosen apa? Mengajar sejak tahun 2008, Poltek, Politeknik Harapan Bersama. Jadi entrepreneur. Saya ngajar sejak tahun 2008. 2008 ya? Ngajar entrepreneur. Iya. Itu jadi udah 12 tahun lah. Memang bisa diajari ya untuk jadi pengusaha itu, untuk jadi profesional itu. Ya kan kita mengambil pengusaha-pengusaha langsung untuk diundang. Jadi mereka yang sukses ya kita undang datang untuk presentasi. Jadi kalau teori kan gampang diajarkan, tapi mengundangnya ini yang susah. Dosen lain nggak bisa mengundang karena apa? Kapasitasnya. Kalau saya kan mengundang gratis. Orangnya senang karena bisa udah jadi dosen sehari 2 hari kan senang mereka. Ini yang saya kira pemikiran yang luar biasa. Sekarang banyak perguruan tinggi yang dosennya itu merasa bisa ngajar semua. Nah, padahal mereka lupa bahwa ilmu praktek itu yang penting kan, yang jadi ilmu itu praktek kemudian diilmukan. Praktek. Iya. Jadi yang saya undang betul-betul praktisi. Iya. Mereka sukses. Enggak, terus ukurannya mereka, apa? Ya. Jadi ukurannya mereka. Ya. Maksudnya ukuran keberhasilan itu apakah
sekarang lulusannya sudah juga jadi profesional pada bisnis gitu atau seperti apa mahasiswanya Pak Zainal ini? Belum tentu juga, belum tentu juga. Cuma mereka terlihat eksis. Kemudian juga tertinggi di Tegal. Misalnya dia punya alkes, toko alkes sampai 7. Itu kan tertinggi di Tegal. Itu saya undang. Punya toko roti terbesar di Tegal, nah itu yang saya undang. Ya, ini kan kebetulan mereka usia di bawah saya. Ya, itu kan yang mengajar. Tetapi yang mahasiswanya ukurannya, kalau dia dianggap berhasil itu seperti apa? Mereka langsung bisnis. Oh, mereka langsung bisnis. Ya. Nah, jadi mereka langsung bisnis, kemudian kita ajak testimoni setelah bisnis bagaimana. Ya. Gitu. Ya. Dan alhamdulillah, meskipun mereka kuliah di farmasi, ada apa pada laporan, Pak Zainal saya sudah mulai bisnis ini, bisnis ini. Itu saya suka, senang. Bahkan ada yang bilang, saya kerja tapi akhirnya sambil bisnis karena inspirasi dari Pak Zainal. Ya, saya kan cuma suka kayak gitu aja. Iya. Pak Zainal, itu ternyata saya kan mengamati Pak Zainal dalam berkomunikasi, di dalam bergaul untuk kemudian dirubah menjadi potensi bisnis. Itu kan karena Pak Zainal banyak berorganisasi sejak muda ya. Jadi mulai dari Pemuda Muhammadiyah dan apalagi sekarang. Pemuda Muhammadiyah, dan lain-lain lah. Ya. Itu memang membantu ya untuk bisnis ya? Sebetulnya karena jaringan, Mas. Oh, jaringan ya. Artinya organisasi itu menujunya ke jaringan gitu ya kira-kira ya. Seperti Mas Bambang bilang, kita hidup kan semua jaringan yang menentukan. Ya kan? Multi level marketing kan, kata-kata Mas Bambang begitu. Bahasa yang sederhana. Ya kan? Ya, kita hidup dari teman. Kalau nggak punya teman, kita nggak. Iya. Itu jadi. Nah, itu yang saya pegang. Terus gini, Mas Bambang, saya misalnya di Facebook, kan ada orang Jakarta, orang sekarang sudah diseleksi ya, hanya orang Tegal, Brebes, Lawi. Oh gitu ya. Ya, fokus. Jadi saben hari saya mendelete orang-orang, tapi memasukkan orang-orang. Iya. Tapi diutamakan adalah 3 daerah itu. Iya. Nah, itu juga yang luar biasa. Kenapa? Itu pasar utama. Betul. Saya itu melihat orang bermedsos itu kayak nggak punya pola, jadi semua maunya. Ini Pak Zainal sudah mulai mengelola untuk kepentingan bisnis Pak Zainal itu. Saya kira ini juga. Saya mengelola medsos itu seperti mengelola media, Mas. Kadang-kadang berita politik, kadang-kadang agama, kadang-kadang promosi. Kayak gitu aja saya hidupnya cuma itu. Iya. Dan itu kan luar biasa juga. Artinya Pak Zainal punya kalau tidak profesi, saya kira setengah profesi lah ya. Juga kegiatan dulu kan pernah menulis, pernah jadi wartawan. Itu juga saya kira membantu juga. Iya, membantu. Jadi gini Mas Bambang, kalau saya kemudian yang nge-like di bawah 20, saya hapus postingnya. Oh gitu ya. Iya. Ya berarti nggak efektif. Nggak efektif gitu ya. Berarti memang kurang diperhatikan orang. Iya betul. Nah juga salah satu tidak di. Ya, salah satu juga harus dipelajari oleh anak muda dari Pak Zainal ini kan. Pak Zainal itu kan suka membaca sejak muda kalau nggak salah ya. Sampai sekarang masih. Iya. Ya. Suka apa Pak? Membaca. Oh iya sampai sekarang. Saya bacaannya tetap banyak dibandingkan orang-orang muda yang lain. Iya. Jadi saya dosen yang hobinya membaca. Betul. Jadi saya mungkin bisa simpulkan untuk para pemirsa kanal Inspirasi Jawa Tengah ini, ternyata dari Pak Zainal beberapa hal bisa kita pelajari. Pertama, berani mencoba. Jadi ketika orang lain belum jadi agen properti, Pak Zainal sudah memulai jadi agen properti. Pak Zainal juga orang yang tidak pernah berhenti belajar. Ya, jadi masih membaca buku, Pak Zainal juga menekuni masalah-masalah komunikasi. Ya, jadi kira-kira ini masalah-masalah komunikasi sehingga itu memudahkan bisnis. Saya kira beberapa hal ini. Nah, kemudian yang makna lain dari kehidupan Pak Zainal adalah Pak Zainal suka membagi ilmu. Ya, jadi artinya mengajar dan sebagainya. Saya kira itu tidak berpikir tentang
dapat penghasilan apa enggak, tapi berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Saya kira itu Pak Zainal ya, yang bisa kita simpulkan itu ya. Hobi lah ya. Ya, hobi. Ya. Saya kira inilah makna malam hari ini kita mencari inspirasi dari Pak Zainal Abidin Muhammad Kanapi, multi talenta, multi profesi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan saya juga ingin kembali menyapa saudara saya Anis Soleh Basin, ini temannya Pak Zainal juga, sama-sama penyair yang sudah kami tayangkan, tetapi di situ kita sebut Habib Anis Soleh Basin. Iya, saya baca. Ya, yang bersangkutan. Saya nonton. Ya, yang bersangkutan kontak sama saya mengatakan keberatan untuk disebut Habib. Saya yang mohon maaf Pak Anies ya, saya tidak sebut Habib lagi. Tapi saya mohon maaf karena itu sudah terlanjur disiarkan, jadi meralatnya susah gitu ya. Dan yang menonton ini bisa mengerti itu penyebutan Habib bukan maksudnya Pak Anies, tetapi itulah saya yang mungkin yang salah. Penghormatan lah, ya penghormatan. Ya. Saya kira itu Pak Zainal ya. Mudah-mudahan. Ya, terima kasih. Ya. Ini channel orang biasa saya mengatakan, bukan channel orang istimewa. Karena itu siapapun bisa di sini. Saya mendorong para pengusaha UMKM. Saya besok akan wawancara dengan Badik. Dan tadi saya sudah wawancara dengan petani Lombok yang menjerit karena harga jatuh murah. Bagus. Jadi mudah-mudahan masalah kita sosialisasikan. Kemudian solusi kita coba carikan, tentu bukan saya yang menyelesaikan, tetapi pihak-pihak yang punya otoritas dan kemampuan untuk menyelesaikan. Salam untuk teman-teman di Tegal, Pak Zainal. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Ya.